Rabu siang ba'da zuhur ini kita akan coba ya kaji kembali berkenaan dengan kajian sejarah peradaban Islam, yang insya Allah di pertemuan yang kesekian ini kita coba telah berkenaan dengan sejarah Daulah Mamlukiyah yang merupakan ya kesultanan ataupun imarah ya pelindung khilafah Bani Abbasiyah. Ya, kita mulai ya kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ataupun Mamalik gitu ya. Keberadaan dari ya Kesultanan Mamlukiyah yang dimaksud ini terbentuk pasca memudarinya Kesultanan ya Ayub ya di wilayah Mesir ya. Mereka yang disebut sebagai Mamluk adalah ya itu mereka adalah para budak Turki yang dimiliki oleh para penguasa Muslim ya, dan mereka itu dalam dinas Ayubiyah begitu ya. Ini adalah mereka adalah para budak Turki yang kemudian dimerdekakan, kemudian diposisikan sebagai prabayaran ya, kemudian juga bahkan dilantik sebagai ya penguasa wilayah atau para atabek gitu, atau dalam bahasa kita itu adalah seperti layaknya pangeran dipati atau adipati ataupun wilayah-wilayah kegubernuran. Karena apa, mereka ternyata memiliki untuk ya bukan hanya di dalam di militeran tapi juga dalam kepemimpinan ya politik kenegaraan begitu. Jadi dalam konteks ini mereka pada awalnya merupakan para budak yang dimiliki, makanya disebut sebagai mamalik atau juga diposisikan sebagai mamluk begitu, atau keumumannya sebagai mamlukiyah karena jumlahnya banyak. Nah, di sini kita mengetahui bahwa para budak Turki yaitu memiliki keterampilan di medan perang ya, hingga kemudian ya keterampilannya itu mendorong mereka untuk menjadi para penguasa. Dan bahkan kemudian kekuasaan dari ya Daulah Mamlukiyah yang dimaksud atau Imarah Mamlukiyah, Imarah Malik yang dimaksud itu adalah kekuasaan yang diwarisi dari pemerintahan Islam sebelumnya yang ada di wilayah Mesir, yaitu Daulah Ayubiyah atau Kesultanan Ayubi begitu. Tahu bahwa Kesultanan Ayubiyah itu didirikan oleh sosok ya pemimpin yang berharismatik pada era sebelumnya yang kita kenal sebagai Salahuddin ya Ayubi begitu ya, anak dari Nazmuddin Ayub begitu. Nah, sosok yang kemudian mewarisi kekuasaan Daulah Ayubiyah di era akhir kepemimpinan dari anak keturunan dari Sultan Salahuddin Yusuf Ayub ya, itu kemudian ya dikuasai pada akhirnya oleh sosok yang dikenal sebagai ya Izzuddin Aibek ya At-Turkmani gitu. Maka kita akan mengetahui ya, dari situlah kemudian kaum Mamlukiyah memiliki kekuasaan yang sangat luas ya, yang dia warisi kekuasaan Daulah Ayubiyah, yang di sini dikisahkan ya dalam catatan sejarah itu membentang wilayah kekuasaannya dari wilayah Mesir, bahkan bukan hanya wilayah Mesir tapi juga sampai ke wilayah Tripoli yang ada di Libya begitu ya. Kemudian juga menguasai wilayah Syam ya, dan juga Jazirah Arabia dari mulai Mekah, Madinah, Jeddah sampai ke wilayah Hadromi, wilayah Yaman ya, Yaman Selatan khususnya. Kemudian juga wilayah Mesopotamia bagian utara. Mesopotamia itu meliputi wilayah Irak dan juga ya Turki. Itu adalah wilayah yang dikemudikan sebagai Mesopotamia Utara. Termasuk juga ya era kekuasaan dari Daulah Mamlukiyah, Daulah Mamalik yang dimaksud itu juga sampai wilayah kekuasaannya di wilayah Anatolia bagian timur ya, dan juga Anatolia Selatan, wilayah Turki dan Kurdi hari ini. Nah, ini adalah wilayah yang diwarisi oleh Kesultanan Mamlukiyah. Jadi kalau lihat peta ya di tampilan gambar ini, wilayah kekuasaan ya orang-orang Mamlukiyah tadi itu adalah warisan dari Daulah Ayubiyah yang membentang dari ya Tripoli Libya sampai ke wilayah Anatolia Timur atau Anatolia ya Selatan begitu ya, Anatolia Tenggara. Anatolia itu adalah wilayah anak benua Asia kecil yang dikenal sebagai wilayah Turki hari ini ya. Ini adalah wilayah Anatolia. Jadi wilayah kekuasaannya kalau lihat di peta ini adalah yang berwarna ya hijau muda begitu. Ini adalah kekuasaan Mamlukiyah yang mereka dapatkan dari warisan Daulah Ayubiyah
begitu. Nah ini berkenaan dengan awal mula ya munculnya kekuasaan Daulah Mamlukiyah ataupun Kesultanan Mamluki, atau juga dikenal juga sebagai Imarah Mamalik, yaitu kekuasaan yang kemudian dipusakai ataupun kemudian dimiliki oleh para budak sebelumnya, yaitu mereka yang dikuasai atau dimiliki oleh para penguasa Islam sebelumnya. Nah ini berkenaan dengan keberadaan dari awal mula kemunculan atau lahirnya kekuasaan Daulah Mamlukiyah gitu. Nah ini kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, bahwasanya Mamalik ataulah orang-orang atau kaum yang dimiliki tadi ya, atau Mamlukiyah ya, ini merupakan ya anak keturunan ya bangsa ya Turki yang sebelumnya ditaklukkan ataupun dikuasai oleh para penguasa Muslim, atau juga bahkan mereka itu adalah orang-orang Turki ya dari Turkmenistan yang ditaklukkan ya oleh para penguasa Muslim di era-era sebelumnya. Bahkan kita akan mengetahui bahwa Islam ya mengakui dan juga membenarkan adanya budak dan perbudakan, tentu dengan timbangan syariat, tentu dengan ya pertimbangan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konteks ini kemudian kita akan mengetahui ketika ajaran Islam membebaskan perbudakan manusia atas sesuatu yang lain dengan satu-satunya bentuk penghambaan kepada Robnya manusia, itu merupakan ajaran Islam. Namun juga ajaran Islam mengakui dan membenarkan adanya perbudakan, namun juga dengan timbangan syariat bahwa jika seorang majikan ya ketika dia mempekerjakan hambanya yang dia miliki ya dengan kezaliman, maka timbangan hukum syariat pun banyak hukum-hukum yang kemudian memerintahkan kepada kaum muslim yang berprofesi sebagai majikan ataupun tuan tanah ataupun para penguasa yang memiliki hamba sahaya, memiliki para pembantu dari kalangan para budak, maka hukum syariat yang merupakan ya kifarat atas kezaliman penguasa ataupun kezaliman seorang hamba atau kezaliman seorang mukmin dalam timbangan syariat, ada banyak hukum yang memerintahkan kepada muslim untuk membebaskan budak. Contoh misalkan kalau seandainya seorang hamba ya seorang muslim mukhalaf ketika misalkan di di siang hari ya di bulan Ramadan dia membatalkan tanpa hak berkenaan dengan saumnya, di antaranya misalkan dia bercumbu rayu dengan istrinya dengan pasangan halalnya sampai kemudian membatalkan ya saumnya tadi, maka salah satu di antara syaratnya itu adalah dengan membebaskan dia milik adalah seorang muslim mempekerjakan hamba sahayanya di luar batas kemampuan yang dia miliki, maka kemudian salah satu di antara kifaratnya adalah dengan membebaskan hamba sahaya tadi. Atau bahkan ketika si majikan itu kemudian dia menampar ya ataupun menghukum ya hamba sahayanya kelewat batas begitu ya, maka si hamba sahayanya bisa mengadukan kezaliman majikannya tadi kepada mahkamah syariah. Maka mahkamah syariah itu akan memerintahkan si majikan tadi untuk membebaskan hamba sahayanya tadi. Ini adalah beberapa argumentasi ataupun pertimbangan syariat berkenaan dengan ya bagaimana hukum syariat dalam memperlakukan para hamba sahaya atau para budak tadi ya. Sosok majikan itu tidak boleh sewenang-wenang, sosok majikan itu tidak berlaku zalim terhadap hamba sahaya yang dia miliki. Bahkan majikan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan dari para hamba sahaya yang dia miliki. Contoh misalkan yang namanya hamba sahaya itu hidupnya itu bergantung pada sosok majikan, makannya, minumnya, kemudian tempat mukimnya, tempat tinggalnya, termasuk juga ketika dia tidak memiliki pakaian, ketika dia tidak memiliki tempat untuk bertempat tinggal, ataupun dia tidak punya tempat tidur, dia tidak punya selimut ya untuk menghawa dingin di malam hari, misalkan dia tidak punya penutup aurat ketika di siang hari, maka semua kebutuhan yang diperuntukkan untuk si hamba sahaya tadi, si budak-budak tadi, wajib oleh para makan.
Jadi para majikan itu punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan para hamba sahaya yang dia miliki. Maka tanggung jawab untuk memiliki hamba sahaya pun itu adalah tanggung jawab yang berat dalam timbangan syariat. Apalagi ketika si penguasanya ataupun si majikannya itu berbuat zalim terhadap hamba sahaya, maka kemudian hukumannya dengan membebaskan si hamba sahaya tadi. Kenapa? Si pemiliknya atau si majikan tadi berbuat sewenang-wenang terhadap hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Maka kewajiban dalam syariat itu dengan membebaskan hamba sahaya yang dia miliki tadi agar bisa bebas, agar tidak membebani si majikan tadi di yaumil hisab kelak. Jadi dalam konteks ini kemudian Islam membenarkan perbudakan tentu dengan hukum-hukum syariat. Kemudian kalau kita lihat contohnya, Nabi Muhammad SAW pun memiliki ya beberapa orang hamba sahaya, sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Zaid bin Harithah. Itu sahabat baginda Nabi yang kemudian beliau itulah sosok yang kemudian merupakan hamba sahaya yang dimiliki oleh istri beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Dan ketika Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW, maka Khadijah pun ya dengan sukacitanya demi untuk kebahagiaan suaminya, baginda Nabi Muhammad SAW menghadiahkan ya hamba sahayanya Zaid bin Harithah itu kepada Rasulullah SAW. Dan Zaid bin Harithah itu kemudian diposisikan oleh baginda Nabi itu sebagai maulanya atau pembantunya di rumah tangga kenabian bersama dengan Khadijah pada waktu itu. Dan pada periode berikutnya kita juga mengetahui Zaid bin Harithah itu kemudian bahkan pernah diangkat jadi ya anak dari Muhammad SAW. Bahkan suatu waktu pernah Muhammad SAW itu buat Zaid bin Harithah itu dengan Zaid bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bahwasanya sosok yang memiliki bapak itu harus kemudian dinisbatkan kembali perwaliannya dan juga nasabnya ke bapaknya. Maka kemudian Zaid bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Harithah. Gitu. Nah ini dalam konteks kemudian baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki hamba sahaya, termasuk juga baginda Nabi memiliki hamba sahaya perempuan yang kemudian digauli oleh baginda Nabi dengan baik, dengan ahsan, dengan ma'ruf, bahkan kemudian memiliki anak dari hamba sahaya tadi, yaitu sosok yang ada dikenal sebagai Maria Al-Kibtiyah. Maria orang-orang dari Inggris yang akan hadiah dari Raja Al-Kukis, penguasa kota Iskandaria Mesir. Ketika pada tahun 628 Miladiah atau tahun ke-6 Hijriah di kota Madinah, baginda Nabi Muhammad SAW itu melangsungkan dakwah al alam, mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Di antaranya mengutus sosok yang dikenal sebagai Hatib bin Al-Ta'ah radhiyallahu an menuju kota Iskandaria, ya, kota pelabuhan Alexandria yang ada di wilayah Mesir, untuk menemui ya Raja Al-Maukukis dengan membawa surat dakwah yang kemudian dinisbatkan kepada ya penguasa kota Madinah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dengan bentuk ajakan untuk memeluk Islam. Dan pada waktu itu kemudian kepada Raja Al-Mukukis, maka Raja Al-Mukukis itu kemudian mengirimkan sekian banyak hadiah untuk Rasulullah SAW. Di antaranya 2 orang hamba sahaya perempuan. Yang pertama itulah Maria Al-Kibtiyah dan yang kedua adalah Shirin Al-Kibtiyah. Selain itu mengirimkan berupa ini perhiasan dan juga minyak wangi, sekaligus juga batu-batu atau logam mulia gitu. Termasuk juga mengirimkan hadiah berupa sosok dokter ya, untuk apa? Untuk kepentingan Rasulullah SAW. Dan begitu hadiah tadi tiba di kota Madinah, maka Rasulullah SAW itu mengambil ya Maria Al-Kibtiyah itu sebagai hamba sahaya wanita yang beliau miliki. Kemudian juga berikan hadiah ya pakaian dan juga perhiasan dibagikan kepada istri-istrinya. Kemudian juga ya sosok dokter yang berasal dari Mesir, hadiah dari Al-Mukis tadi yang pada awalnya diposisikan sebagai dokter pribadi bagi kepentingan Muhammad SAW, dan diberikan bagi kaum muslim sebagai dokter bagi seluruh kaum muslim dan juga warga kota Madinah ya, di bawah kepemimpinan Muhammad SAW sebagai Raisud Daulah. Dan kita mengetahui ya bahwa ketika Maria Al-Kibtiyah hidup bersama Rasulullah SAW, beliau itu kemudian melahirkan anak dari baginda Nabi yang kita kenal sebagai ya
oleh Ibrahim bin Muhammad SAW. Pada waktu itu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW pun sebelum memiliki ya putra dari Maria ya tadi menawarkan kepada Maria untuk dinikahi begitu. Namun kemudian Maria Al-Qibtiyah itu menolak dengan halus dengan pernyataan bahwa sesungguhnya beliau lebih suka diposisikan sebagai layaknya hamba sahaya atau sebagai ya budak perempuan yang dimiliki dan digaul oleh baginda Nabi. Karena kalau diposisikan sebagai istri, sebagai sebagai ibunya orang-orang beriman di kota Madinah pada waktu itu dikhawatirkan memberatkan baginda Nabi Muhammad SAW karena tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istri juga berat dan besar dalam timbangan syariat. Jadi jika seandainya kemudian diposisikan sebagai istri, maka baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki tanggung jawab besar dan berat ya terhadap Maria Al-Qibtiyah dengan Aisyah binti Abu Bakar setara dengan Zainab binti Zahzi ataupun istri-istri baginda Nabi yang lain, dari mulai hari gilir yang ditentukan, kemudian juga biaya nafkah ya lahir dan batin, termasuk juga pembelanjaan yang kemudian harus dipikirkan oleh baginda Nabi keberadaan para istri beliau dan di Madinah. Maka dengan pertimbangan itu pula kemudian Maria tidak berkenan untuk nikahi oleh baginda Nabi sebagai istri, tapi beliau lebih suka diposisikan sebagai hamba sahaya perempuan yang dimiliki dan digauli oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang kemudian dalam konteks ini kita akan mengetahui bahwa baginda Nabi juga memiliki hamba-hamba sahaya, termasuk juga ya para sahabat yang lain memiliki hamba-hamba sahaya yang kemudian dimiliki oleh beliau, termasuk juga ketika Abu Bakar As-Siddiq menebus ya Bilal bin Rabah Al-Habsyi ya dari kekuasaan kepemilikan dari majikannya yang kemudian dikenal sebagai Umayyah bin Khalaf begitu. Dan ketika ya Bilal bin Rabah Al-Habsyi itu kemudian diambil alih dengan sejumlah imbalan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka sesungguhnya Bilal bin Rabah Al-Habsyi pun menjadi kepemilikan, menjadi hamba sahaya, menjadi budak yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun dengan sikap ya waroknya, dengan sikap kerendah hatiannya, dengan sikap tawadunya, dengan sikap dermawannya sosok Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak punya keinginan untuk memiliki ya Bilal bin Rabah sebagai hamba sahaya, sebagai budak, tapi justru kemudian beliau ya memerdekakan ya Bilal bin Rabah Al-Habsyi ya dengan kemerdekaan sempurna. Jadi setelah ditebus dari Umayyah bin Khalaf, maka kemudian Bilal bin Rabah Al-Habsyi itu menjadi ya hamba Allah yang benar-benar bebas dari perbudakan, dari kedudukannya sebagai hamba sahaya. Jadi dalam konteksnya kemudian kita perhatikan lebih lanjut bahwa Islam mengakui dan membenarkan perbudakan, tentu dengan keadilan ajaran Islam dan juga berdasarkan timbangan hukum syariat. Itu yang harus kemudian kita cermati. Berikutnya kemudian kita juga akan mengetahui bahwa ya di posisi berikutnya ketika kaum muslim ya di era Rasulullah SAW itu mengutus ya sosok yang dikenal sebagai sepupu beliau, yaitu Qusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib. Itu Muhammad SAW itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Qusyam bin Abbas itu merupakan sepupu beliau dan pernah ditugaskan oleh baginda Nabi semenjak tahun 628 atau 6 Hijriah tadi untuk mengemban dakwah ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Khurasan, kemudian juga ya wilayah Samarkand yang juga meliputi wilayah Persia bagian utara, kemudian juga Turkmenistan, Turkestan atau Uiguristan, termasuk juga wilayah Uzbekistan, Kazakhstan hari ini di wilayah Asia Tengah. Dan pada waktu itu kemudian kita akan mengetahui dakwah dari Qusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib itu sudah sampai ke wilayah orang-orang Turkmenistan, orang-orang Turk, orang-orang Turki begitu ya, orang-orang Mongol, orang-orang Tartar. Maka Islam telah sampai kepada mereka. Termasuk juga ketika pada masa kuasa dari Muawiyah bin Abi Sufyan, penguasa pertama Khilafah Bani Umayyah. Pada waktu itu juga mengutus sepupu beliau yang kita kenal sebagai Sa'id bin Utsman bin Affan, putra dari Khalifah Utsman bin Affan, pernah ditugaskan untuk apa? Untuk mengemban dakwah ke wilayah orang-orang Tartar, orang-orang Mongol, orang-orang Turki, orang-orang Turkmenistan, orang-orang Turkestan. Di situ kemudian tersampaikanlah Islam ke kalangan orang-orang Turki. Dan pada periode berikutnya orang-orang Turki yang bengal-bengal, yang bedegong-bedegong, yang galak-galak begitu, yang masih berangasan begitu, akhirnya kemudian dipaksa bukan hanya dengan diplomasi amaliyah dakwah Islam, tapi juga dengan kekuatan bersenjata, dengan kekuatan perang.
Maka orang-orang Turki pada era berikutnya itu yang ditaklukkan dengan peperangan maka diposisikan sebagai tawanan perang, diposisikan sebagai hamba yang kemudian ya ditawan oleh para penguasa Muslim. Dan pada waktu itu para penguasa Muslim dari Daulah Bani Abbasiyah ataupun kemudian Daulah Khawarizm dan juga orang-orang Bani Buwaihi dari Persia begitu, melihat bahwa potensi orang-orang Turki sebagai bangsa yang sering berontak, bangsa yang barangasan, bangsa yang biadab ya sebelum Islam, dan ketika mereka sudah menjadi Islam dan bahkan ditaklukkan dengan peperangan, pada akhirnya mereka kemudian direkrut menjadi ya pasukan-pasukan bayaran, pasukan-pasukan yang dipekerjakan sebagai pasukan irreguler, pasukan yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh daulah untuk menjadi tentara ya yang diposisikan sebagai tentara penggempur ataupun tentara penyerang begitu, karena kehebatan dan keterampilan bangsa Turki dalam medan-medan perang begitu. Nah di situ kemudian di antara tawanan-tawanan dari orang-orang Turki tadi itu pun akhirnya dipekerjakan pula sebagai sebagai pasukan irreguler, bahkan kemudian pada periode berikutnya setelah mereka dimerdekakan menjadi pasukan tetap atau menjadi pasukan reguler, khususnya ketika era kekuasaan dari Khalifah Bani Abbasiyah yang ke-8 yang dikenal sebagai Khalifah Al-Mu'tasim Billah ya, atau Ar-Rasyid ya, anak bungsu dari Khalifah Harun Ar-Rasyid yang kemudian dikenal sebagai Al-Mu'tasim Billah. Inilah yang kemudian pernah ya membebaskan kota Amuriyah ya, setelah mendengar kabar bahwasanya ada salah seorang dari anak keturunan Nabi, sosok wanita mukminah itu dilecehkan oleh para perwira Romawi. Maka pada waktu itu beliau mengerahkan pasukan kaum muslim dari kota Baghdad sampai ke kota Amuriyah. Jadi induk pasukan sudah berperang di kota Amuriyah, wilayah perbatasan antara Irak dengan Turki, sedangkan butut pasukan masih berjalan mendaftarkan diri di kota Baghdad. Dan pada waktu itu kemudian tercatat dalam kitab Tarikh Al-Hulafa Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, sekira 30.000 pasukan Romawi itu dinasakan dan 30.000 dan ditawan begitu. Nah ternyata pasukan yang dibawa oleh ya sosok Khalifah kaum muslim yang ke-8 dari Bani Abbasiyah tadi yang dikenal sebagai Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu ternyata adalah kaum budak ya Turki ya yang kemudian dikenal sebagai Gilman atau Gulam. Gilman atau Gulam itu adalah ya semacam ya kelompok ya pasukan Turki yang mereka itu dibentuk dari kaum budak. Kaum budak Turki disebut sebagai Gulam atau Gilman begitu pada era kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah ya yang kita kenal sebagai Al-Mu'tasim Billah. Maka di situ kemudian kita akan mengetahui visi militer dari Khalifah Al-Mu'tasim Billah para Gilman ya, pasukan yang dibentuk dari kaum budak dari orang-orang Turki dari Turkmenistan diantaranya itu sebagai pasukan inti dari pasukan Bani Abbasiyah. Setelah sebelumnya di era awal kekuasaan Bani Abbasiyah baik itu di era Abul Abbas As-Salah, kemudian era berikutnya adiknya yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Abu Ja'far Khalifah Bani Abbasiyah yang kedua, mereka banyak merekrut pasukan dari orang-orang Arab dan juga pasukan dari orang-orang Persia. Ya, bahkan panglima perangnya di era kekuasaan awal Bani Abbasiyah tadi, Abul Abbas As-Saffah dan juga Abu Ja'far Al-Mansur, itu sosok panglima perang yang dikenal sebagai Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim dari Khurasan, sedangkan wilayah Khurasan itu adalah yang ada di bagian utara Persia, di bagian utara dari wilayah Iran hari ini, yaitu orang-orang yang dikenal sebagai Bani Buwaihi. Orang-orang Bani Buwaihi itu dari Persia yang kemudian direkrut sebagai pasukan ya pengawal dan pasukan pejuang dari Daulah Khilafah Bani Abbasiyah di generasi akhir. Namun di era Al-Mu'tasim gitu ya, pasukan dari Persia tadi masuk dari Arab kemudian disingkirkan ya, dimasukkan ke barak militer, sedangkan Al-Mu'tasim membentuk ya elit pasukan baru yang kemudian dibentuk dari budak-budak Turki, budak-budak dari wilayah Turkmenistan dikenal sebagai Gulam ataupun Gilman begitu. Nah, visi militer Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu karena melihat bahwa semangat tempur dan kreativitas ya peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Turki itu jauh lebih dahsyat jika dibandingkan
dengan ya tangan yang pernah dilalui oleh orang-orang Arab ataupun orang-orang Bani Buwaihi, orang-orang Persia di era awal mula kekuasaan Bani Abbasiyah. Maka visi militer Khalifah Al-Mu'tasim Billah tadi demi untuk meluaskan wilayah Bani Abbasiyah untuk disegani dan ditakuti oleh musuh-musuhnya, maka merekrut budak yang terbiasa hidup biadab atau terbiasa hidup ya di alam liar, terbiasa untuk berperang dengan sesamanya, maka direkrut menjadi pasukan-pasukan Islam. Itu visi militer yang hendak dibangun oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah sebagai sosok yang memang dikenal dari dunia Islam itu Khalifah petarung ya. Ya, setiap peperangan yang dilalui oleh Bani Abbasiyah pada waktu itu, Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu selalu ya ada di garda terdepan, tidak suka untuk duduk ya mengatur strategi peperangan di belakang pasukan, tapi justru kemudian mengomando pasukan di front terdepan. Itu karakteristik dari Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Berikutnya kita lihat berkenaan dengan ya Kesultanan Mamlukiyah ya. Kesultanan Mamlukiyah itu sendiri kalau kita berbicara terkait dengan fakta sejarah yang ada, itu merupakan kesultanan yang dibangun oleh Atabeg atau gubernur ya yang pada awalnya berkhidmat kepada Kesultanan Ayyubiyah yang dikenal sebagai Izzuddin Aibak Al-Turkumani, yaitu Izzuddin Aibak dari Turkmenistan begitu ya, orang Turki. Yang pada waktu itu Kesultanan Mamlukiyah itu dibangun pada tahun 1250 di kota Kairo, Mesir, yang pada waktu itu diawali dengan ya pernikahan yang dilangsungkan oleh Atabeg Izzuddin Aibak Turkumani dengan sosok sultanah atau malikah Shajaratudur yang merupakan janda dari Sultan Malikus Soleh, penguasa Daulah Ayyubiyah kedua terakhir ya, yang pada waktu itu kemudian Sultan Malikus Soleh wafat di wilayah Damaskus, maka jandanya yang kemudian dikenal sebagai Shajaratudur itu dibayat sebagai malikah, sebagai sultanah di Kesultanan Asia terakhir. Maka begitu tersiar kabar sampai ke kota Baghdad, maka Bani Abbasiyah pada waktu itu yang dikenal sebagai Al-Mustasim ya, itu memerintahkan kepada Shajaratudur untuk segera mundur dan menyerahkan tahta kuasa ya di wilayah Mesir, Daulah Ayyubiyah di generasi akhir tadi, kepada siapapun yang paling mumpuni di antara ya kekuasaan yang ada di Mesir sebagai sultan. Maka pada waktu itu kemudian ya penguasa ya ataupun Atabeg atau adipati atau gubernur wilayah Mesir yang namanya adalah Izzuddin Aibak Turkumani, orang Turkmenistan, orang Turki, itu kemudian meminang Shajaratudur untuk dijadikan sebagai istrinya. Maka otomatis kemudian Shajaratudur menyerahkan tahta kuasa ya Ayyubiyah yang ada di Mesir pada tahun 1250 tadi kepada nya, yaitu Izzuddin Aibak Turkumani. Maka kemudian Izzuddin Aibak Turkumani tadi menjadi Sultan Mesir yang baru, mewarisi kekuasaan Bani Ayyubiyah, karena beliau itu adalah sosok yang kemudian berasal dari kaum Mamluk ya Bahri. Maka kemudian Kesultanan Ayyubiyah itu disublimasi menjadi bentuk kesultanan atas nama kekuasaan orang-orang Mamluk. Maka sejak itu pula pada tahun 1250 Kesultanan Mamlukiyah itu menggantikan kedudukan Kesultanan Ayyubiyah yang pamornya jauh menurun dari era-era sebelumnya. Maka kita akan mengetahui di era itulah kemudian Mamluk mendirikan kekuasaannya di wilayah Mesir, mewarisi kekuasaan Daulah atau Kesultanan Ayyubiyah. Dan kita juga mengetahui ya 8 tahun kemudian ya kuasa dari Khilafah Abbasiyah Baghdad itu jatuh pada tahun 1258 oleh dari ya Hulagu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan, sosok penguasa Ilkhanat dari orang-orang Tartar Mongol. Dan berikutnya ya 2 tahun kemudian orang-orang Mongol ya diperintah oleh penguasa Daulah Ilkhanat yaitu Hulagu Khan tadi untuk merebut wilayah Mesir dari tangan orang-orang Mamlukiyah. Maka pada 2 tahun kemudian yang perang Ilkhanat Mongol yaitu Kitbukan Noyan pada tahun 1260 itu bergerak menuju wilayah Syam, khususnya menuju wilayah Palestina untuk merebut kekuasaan orang-orang Mamluk Burji dan Mamluk Bahri. Dan namun kemudian pada waktu itu orang-orang Mamluk ya
buah kuasa sultannya yang ketiga yaitu Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz itu berhasil mengalahkan orang-orang Tartar Mongol bahkan membunuh ya panglima perangnya yaitu Panglima Kitbukan Noyan dalam medan perang Ain Jalut pada tahun 1260. Dan berikutnya ya pada tahun yang sama ya anak keturunan dari Khalifah Bani Abbasiyah yang selamat dari serangan orang-orang Tartar Mongol di kota Baghdad yaitu ya sosok yang dikenal sebagai Al-Mustansir Billah itu tiba di kota Kairo. Maka ya anak keturunan Bani Abbas Al-Mustansir Billah tadi itu kemudian mendapatkan suaka politik dan suaka militer Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz dan juga ya lima perangnya yaitu Jenderal ya Ruknuddin ya Jafar ya Baibars ya. Maka sejak itu pula kemudian kita ketahui bahwa kekuasaan Kesultanan Mamlukiyah menyatakan baiat taat pada ya Khalifah Al-Mustansir Billah. Maka kemudian 1260 Khalifah Islam Bani Abbasiyah melanjutkan kepemimpinannya atas seluruh dunia Islam di kota Kairo, di tempat di mana orang-orang Mamlukiyah itu ya sedang berjaya menguasai wilayah Mesir dan sekitarnya. Maka semenjak tahun 1260 Khalifah Islam Bani Abbasiyah berdiri kembali ya dengan kekuasaan Khalifah Al-Mustansir Billah yang dilindungi oleh sosok Sultan Mamluki yaitu Sultan ya Ruknuddin Ja'far Baibars yang pada era sebelumnya adalah merupakan panglima perang dari Kesultanan Mamlukiyah menggantikan Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz memenangkan perang pada tahun yang sama 1260 dari ya Kitbukan Noyan panglima perangnya Emirat Mongol Ilhanat yang dipimpin oleh Hulaigukan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan begitu. Berikutnya kita akan mengetahui bahwa kemunculan orang-orang Mamluk tadi itu seperti yang tadi diuraikan itu berawal dari wilayah Turkmenistan. Di situ orang-orang Turkmen begitu ya, termasuk juga August Turk itu kemudian setelah ditaklukkan dan juga dikuasai oleh para penguasa Muslim, mereka kemudian ya bergerak ke wilayah dan juga dari mulai wilayah ya Suriah ya, kemudian juga wilayah Mesopotamia ya dari wilayah Irak sampai ke wilayah Kurdistan, dan mereka itu kemudian diposisikan sebagai kaum yang kemudian ya dimiliki oleh para penguasa Muslim. Mereka atau Mamlukiyah begitu ya. Mereka berkhidmat pula sebagai tentara ya sebagai tentara irreguler ataupun bukan bahkan sebagai para gilman atau para gulam bagi kepentingan kuasa dari pemerintahan Khilafah Bani Abbasiyah ataupun Kesultanan Ayyubiyah begitu. Itu awal mula kemunculan Mamluk yang tadi sudah diuraikan juga begitu ya. Dan kita akan mengetahui ya di antara orang-orang Mamalik atau Mamluki tadi yang membentuk ya Kesultanan Mamlukiyah itu diawali dari sosok Atabeg ataupun gubernur wilayah Mesir bagi kepentingan Daulah Ayyubiyah yang tadi sudah disebutkan yaitu sosok Izzuddin Aibak Al-Turkmeni begitu ya. Dan setelah dia menjadi sosok ya baru ya sebagai sultan pertama Kesultanan Mamlukiyah pada tahun 1257 beliau itu wafat, maka kekuasaannya diberikan kepada ya putranya. Namun putranya pada waktu itu masih kecil ya, belum berusia belasan tahun lah. Maka kemudian kekuasaannya diambil alih oleh yang ada berkuasa di wilayah Kesultanan Mamlukiyah ya di ibu kota Kairo. Maka pada waktu itu naiklah sosok yang kemudian dikenal sebagai Saifuddin Qutuz sebagai Sultan Mamlukiyah yang ketiga. Dan di era ada ya upaya yang dilakukan oleh orang-orang Tartar Mongol yang sudah merebak dari kekuasaan kaum Muslim untuk mengobarkan peperangan untuk merebut wilayah Syam, Palestina, dan juga merebut wilayah Mesir pada waktu itu. Maka ya sosok Saifuddin Qutuz itu mengontak ya sosok yang kemudian dikenal sebagai ya panglima perang dari Mamlukiyah Bahri ya, Mamlukiyah Burji begitu. Sedangkan Saifuddin Qutuz itu mewakili ya orang-orang Mamluk Bahri
Mamluk Bahri itu Bahri itu dalam bentuk kata al-bahr yang mananya lautan, sedangkan Burji itu dari kata al-burj yang mananya adalah bintang begitu ya. Jadi dalam konteks itu Saifuddin Qutuz itu menguasai ataupun para budak ataupun mantan-mantan budak yang menguasai wilayah perairan begitu. Sedang Baibars itu adalah mewakili ya kepentingan dari orang-orang Mamlukiyah yang ada di wilayah daratan yang terbiasa melihat bintang bintang di atas langit begitu. Nah, jadi dalam konteks itu kemudian ketika kita mengetahui bahwa semenjak tahun 1257 Saifuddin Qutuz diposisikan sebagai Malik, sebagai raja penguasa, sebagai sultan, bergeral sebagai Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz, itu kemudian mempersatukan Mamluk Bahri dengan Mamluk Burji. Mamluk Bahri itu yang ada di Mesir, Mamluk Burji itu yang ada di Syam. Untuk apa? Menghadapi musuh besar yang sama, yaitu orang-orang Tartar Mongol yang hendak berupaya untuk merebut Syam dan juga belum merebut Mesir dari kekuasaan kaum Muslim, dari kekuasaan orang Mamluk. Maka kemudian pada waktu itu Saifuddin Qutuz dan juga Ruknuddin Ja'far Baibars itu kemudian bersekutu, beraliansi untuk menghambat ya penetrasi aneksasi yang dilakukan oleh orang-orang Tartar Mongol di bawah kuasa Ilhanat yang dikomando oleh raja mereka, penguasa mereka, yaitu sosok yang dikenal sebagai Hulagu Khan yang memerintahkan panglima perangnya Kit Bukanoyan untuk merebut ya wilayah Syam dan wilayah Mesir dari kekuasaan orang-orang Mamlukiyah. Nah, itu dilawan oleh ya aliansi militer ya kaum Mamalik, baik itu Mamluk Burji dan Mamluk Bahri, antara Saifuddin Qutuz dari Bahri dengan Ruknuddin Baibars dari Burji pada waktu itu. Nah, ini mereka yang kemudian diposisikan sebagai para penguasa dan juga panglima perang orang-orang Mamlukiyah untuk menghadapi kekuatan orang-orang Tartar Mongol. Nah, kemudian kita akan mengetahui ya semenjak tahun 1258 persekutuan antara Saifuddin Qutuz dari Mamluk Bahri dengan Ruknuddin Baibars dari Mamluk Burji itu kemudian berhasil memukul mundur ya pasukan Tartar Mongol, bahkan kemudian membunuh panglima perang mereka yaitu Kit Bukanoyan pada tahun 1258. Bahkan 2 tahun kemudian kita akan mengetahui bahwa ya di bawah kuasa dari Sultan ya Ruknuddin Baibars ya penguasa Mamlukiyah yang keempat setelah Izzuddin Aibak, kemudian putra dari Izzuddin Aibak, kemudian Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz, maka kemudian Sultan Mamluki yang keempat itu adalah Sultan Ruknuddin Baibars, itu semenjak tahun 1260 ya menyatakan ya taatnya kepada ya Khalifah Bani Abbasiyah yang datang ke kota Kairo yang kita kenal sebagai Khalifah Al-Mustansir Billah. Maka semenjak tahun 1260 tadi Kesultanan Mamlukiyah diposisikan sebagai pelindung dan juga penjaga Islam. Kenapa? Jadi ya para penopang dan pelindung penjaga Khilafah Bani Abbasiyah yang meminta suaka politik dan suaka militer kepada penguasa ya Mamlukiyah pada waktu itu. Dan kekuasaan orang-orang Mamlukiyah diposisikan sebagai pelindung dan penjaga Khilafah Islam berlangsung kurang lebih ya sekira 200 tahunan lebih begitu ya, atau bahkan diposisikan sekitar 257 tahun ya sampai sekira tahun 1517 ketika kekuasaan dari yang terakhir yaitu Sultan Turmanbay begitu ya, itu kemudian diambil alih oleh ya orang-orang Utsmaniyah ya di bawah kuasa dari sultannya yang ke-9 yang dikenal sebagai Yafuz Sultan Selim Al-Awwal ya bin ya Sultan Bayezid kedua bin Sultan Mehmed kedua bin Sultan Murad kedua ya bin ya Muhammad ya satu Jalabi bin Bayezid Yildirim bin Murad pertama bin Orhan Ghazi ya bin Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalmisoglu begitu. Nah, ini sosok yang kemudian dikenal sebagai penguasa ke-9 Kesultanan Utsmaniyah.
Bahkan semenjak tahun 1517 tadi, ya penguasa Kesultanan Utsmani yang ke-9, Yavuz Sultan Selim pun dibayat sebagai khalifah kaum muslim. Maka semenjak tahun 1517 kekhalifan Islam ya beralih dari khalifah Al-Mutawakkil Allah yang ketiga, penguasa ya Daulah Khilafah Bani Abbasiyah di Kairo yang terakhir ya, itu dialihkan kepada Sultan Selim, khalifah pertama di Bani Utsmani pada waktu itu. Jadi penguasa Kairo, penguasa Mesir, penguasa Mamlukiyah pada waktu itu tunduk pada kuasa dari orang-orang Utsmani yang ada di Istanbul di bawah kuasa dari Yavuz Sultan Selim yang berkuasa pada tahun 1517. Ya, 3 tahun kemudian tahun 1520 Yavuz Sultan Selim wafat dan digantikan oleh putranya yang kita kenal sebagai ya Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang wilayah kekuasaannya paling megah, paling besar, ya paling berjaya di antara para penguasa ya Kesultanan Utsmaniyah ataupun para penguasa Khilafah Utsmaniyah. Bahkan bentangan kekuasaannya juga sampai ke negeri kita ya. Ketika tahun 1566 begitu ya, mengirimkan ya di bawah kuasa dari putra Sultan Sulaiman Al-Qanuni yaitu Sultan Selim kedua mengirimkan bala bantuan ke Aceh. Bahkan sebelumnya pada tahun 1546 ya ada ya sekira 300 elit pasukan khusus Janisari yang terlibat dalam upaya perluasan ya kekuasaan Kesultanan Demak di bawah Sultan Trenggono ya bin Sultan Muhammad Fatah atau Raden Fatah ya sebagai sultan ketiga dari Kesultanan Demak ketika meluaskan wilayah ke wilayah Blambangan, wilayah keadipatian yang belum ditundukkan ya, wilayah-wilayah warisan dari Keraton Trowulan ya Mojopahit pada waktu diantaranya dengan melibatkan 300 pasukan Utsmani yang dikirim oleh Sulaiman Al-Qanuni sebagai apa? Sebagai tentara bayaran begitu. Kenapa pada waktu itu belum ada hubungan berkenaan dengan ya hubungan diplomatik ataupun hubungan berkenaan dengan kebijakan politik antara kehalifan Islam yang ada di Istanbul dengan Kesultanan Demak pada waktu itu. Hanya lebih kepada kepentingan terkait dengan kepentingan militer. Maka kemudian orang-orang Turki 300 orang pada waktu itu dilibatkan sebagai ya pasukan bayaran bagi Kesultanan Demak pada waktu itu. Bahkan kemudian kita akan mengetahui 300 pasukan artileri dari Utsmani itu yang juga dikenal sebagai Janisari begitu ya, itu kemudian dipimpin dikomando oleh sosok yang disebut sebagai Pangeran Hasanuddin. Pangeran Hasanuddin inilah yang kemudian pada periode berikutnya dikenal sebagai Sultan Hasanuddin atau Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertama di Kesultanan Bantam Darussalam yang ada di Keraton Sorsowan yang ada di Lama hari ini. Jadi Pangeran Hasanuddin atau juga dikenal sebagai Pangeran ya, Sabahin bin ya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati merupakan putra dari penguasa Banten dan juga menantu dari penguasa Demak. Karena apa? Karena memang ya sosok yang dikenal sebagai Pangeran Hasanuddin atau Maulana Hasanuddin ataupun Pangeran Sabakikin tadi itu merupakan menantu dari Sultan Demak, menantu dari Sultan Trenggono bin Sultan Muhammad Fatah bin Brekertabumi Prabrawijaya kelima. Nah, sosok yang kemudian dikenal sebagai istri dari Sultan Hasanuddin, Pangeran Hasanuddin, Maulana Hasanuddin ataupun Pangeran Sabakikin tadi adalah yang dikenal sebagai Nyi Mas Ayu Pembayun binti Sultan Trenggono ya bin ya Raden bin Brekertabumi Prabu Brawijaya kelima. Nah, ini berkenaan dengan ya hubungan-hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang ada di dunia Islam. Jadi pada waktu itu kita akan mengetahui kembali ke pembahasan kemunculan dari orang-orang Mamlukiyah itu ya semenjak tahun 1260 itu diposisikan sebagai pelindung dan penjaga kekhalifan Islam khususnya Khilafah Bani Abbasiyah, dan kekuasaan mereka di era Turman Bai itu kemudian takluk ke sosok penguasa Utsmani yang ambisius dan obsesif yaitu sosok Yavuz Sultan Selim. Maka tahta kekuasaan khalifah pun ya berganti dari Abbasiyah yang dilindungi oleh Mamlukiyah di Kairo menjadi tahta kuasa dari Utsmaniyah yang berkedudukan di Istanbul semenjak tahun 1517. Berikutnya kita tentang penguasa dari Mamlukiyah yang paling
hebat atau yang paling megah, yaitu sultannya yang ketiga yang dikenal sebagai Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz, yang berhasil mengalahkan orang-orang Mongol di medan perang Ain Jalut begitu ya. Nah, ini yang pertama kita akan mengetahui pada tanggal 2 ya November tahun 1221, sosok yang dikenal sebagai Saifuddin Qutuz tadi itu lahir di wilayah Transoksiana. Wilayah Transoksiana itu adalah wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah yang dipisahkan oleh dua anak sungai yang ada di wilayah Asia Tengah, yaitu Sungai Sirdaria dan Sungai Amu Daria. Wilayah yang dikenal sebagai Transoksiana itu adalah wilayah yang kemudian meliputi wilayah Asia Tengah, Asia Utara, dari mulai Turkmenistan hingga Uzbekistan begitu. Nah, makanya kemudian rumpun bangsa yang ada pada jiwa dan diri ya, bahkan darah yang mengalir pada sosok Saifuddin Qutuz itu adalah rumpun bangsa Turkmenistan, Oghuz Turk atau Turki begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, sejak muda usia belasan tahun juga telah direkrut ke dalam dinas kemiliteran, karena memang tabiat orang-orang Turki sebagaimana diuraikan di awal bahwa mereka itulah memiliki tabiat yang keras, kasar ya, bahkan kemudian ya cenderung biadab. Nah, baru beradab ketika apa? Ketika mereka menerima Islam dan kemudian menjadi orang-orang mukmin yang taat gitu. Tapi karakteristik keras dan kasar mereka masih ada. Tapi karakteristik keras dan kasarnya itu dipakai untuk membela Islam dan juga untuk menjaga umat ini dari orang-orang kafir gitu. Ya, kita akan mengetahui semenjak tahun 1250 ketika ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Izzuddin Aibak ya Turkumani itu mengambil alih kuasa orang-orang Ayyubiyah menjadi kuasa Mamlukiyah, maka sosok Saifuddin Qutuz pun diposisikan diangkat sebagai gubernur Mesir oleh penguasa Kesultanan Mamlukiyah yang pertama ya, Sultan atau Malik ya Izzuddin Aibak At-Turkumani. Dan kekuasaan sosok Saifuddin Qutuz sebagai gubernur atau sebagai atabeg begitu ya di wilayah Mesir, khususnya menanggung jawab di kota Kairo pada waktu itu, berlangsung selama 7 tahun. Beliau sebagai sosok gubernur wilayah Mesir. Dan pada tanggal 29 Januari hingga bulan Februari tahun 1258, kurang lebih ya 1 hingga 2 pekan begitu ya, kota Baghdad itu dikepung oleh Hulaigukan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan oleh pasukan Tartar Mongol. Hingga pada pertengahan bulan Februari tahun 1258 kota Baghdad itu dihancur lebur, diratakan ya diporak-porandakan oleh pasukan Mongol. Dan ini kemudian menyisakan kepedihan luar biasa bagi seluruh kaum muslim. Bahkan khalifah pun, yaitu Khalifah Al-Mustasim ya. Al-Mustasim itu Tasim. Kalau Al-Mu'tasim itu adalah putra ke-8 dan khalifah ke-8 Bani Abbasiyah. Sedangkan ya sosok yang disebut sebagai Al-Mustasim itu adalah generasi yang kesekian belas kali yang berkuasa di kota Baghdad. Beda Al-Mu'tasim dengan Al-Mustasim. Jadi yang kemudian dieksekusi oleh Hulaigukan ya, khalifah terakhirnya yang ada di kota Baghdad itu adalah Al-Mustasim ya. Ya, pada sekira bulan Februari tahun 1258, dan anak keturunan keluarga Bani Abbasiyah itu kemudian diporak-porandakan, kemudian mereka terserai-berai ke banyak negeri-negeri kaum muslim. Karena adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Al-Mustansir Billah yang kemudian melarikan diri ke kota Kairo untuk mendapatkan suaka politik dan suaka militer dari para penguasa Mamlukiyah yang dianggap paling kuat pada waktu itu. Kemudian juga di antara keluarga Al-Mustansir Billah juga ada yang kemudian sampai melarikan diri sampai ke wilayah Samudra Pasai. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak datang ke wilayah Aceh dan sempat kunjung ke makam keluarga Abbas ya, itu ada anak cucu keturunan dari ya Al-Mustansir Billah yang mereka melarikan diri untuk mendapatkan perlindungan politik dan perlindungan militer, dilindungi oleh para penguasa muslim. Dan di antara pelindung penguasa muslim pada waktu itu ya, pelindung dari keluarga Bani Abbas pada waktu itu bukan hanya orang-orang Mamlukiyah, tapi juga orang-orang di Nangru Aceh Darussalam, para penguasa dari Samudra Pasai, di antaranya yang kita kenal sebagai Sultan ya Ali Mughayat Shah dan juga anak keturunan mereka gitu. Nah, itu berkenaan dengan kejatuhan Baghdad yang membuat ya Sultan ya Mamluk ya merasa ya prihatin ya, termasuk juga merasa sakit hati ketika khalifahnya ataupun pemimpin kaum muslim dunia itu kemudian sampai dipenggal lehernya itu oleh pasukan Tartar Mongol yang dipimpin oleh Kit Bukanoyan
Khan dan juga ya raja mereka yaitu Hulagu Khan, ya cicit cucu dari Temujin Genghis Khan begitu. Dan kemudian kita akan mengetahui ya pada tanggal 12 ya November tahun 1259 ya, maka sosok yang dikenal sebagai Saifuddin Qutuz yang sebelumnya merupakan gubernur Kairo ya Atabeg di wilayah Mesir itu menjadi penguasa Mamlukiyah setelah menggantikan putra dari ya Izzdin Aibek At-Turkumani yang masih kecil. Karena pada waktu itu pada tahun 1258 kota Baghdad jatuh ke tangan orang-orang Mongol, dan pada tahun berikutnya tahun 1259 orang-orang Mongol Tartar sudah mengumumkan perang terhadap seluruh wilayah dunia Islam dan berkehendak untuk merebut wilayah Syam dan juga wilayah Mesir dari kekuasaan orang-orang Mamluk. Maka jika seandainya Mamluk diperintah dikomando oleh sosok anak kecil, maka adalah sosok yang kemudian tidak layak. Maka naiklah tahta sosok yang kemudian penguasa kota Kairo Atabeg di wilayah Mesir, yaitu sosok Saifuddin Qutuz. Maka sejak itu pula pada tanggal 12 November 1259 ya Saifuddin Qutuz ya gelari sebagai Malik Muzaffar yang kemudian diposisikan sebagai sultan bagi kekuasaan Kesultanan Mamlukiyah yang ada di wilayah Mesir, meliputi wilayah kekuasaan dari Mamluk Bahri pada waktu itu. Dan kita akan mengetahui bahwa semenjak tanggal 3 bulan September tahun 1260 terjadilah perang dahsyat antara kekuatan orang-orang Mamlukiyah yang menghimpun antara Mamluk Bahri yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dengan Mamluk Burji yang dipimpin oleh ya sosok yang dikenal sebagai Jenderal Baibars. Dalam peperangan menghadapi kekuatan orang-orang pasukan Tartar Mongol yang dipimpin oleh Kitbuk Kanoyan di wilayah Ain Jalut Palestina. Dan kemenangan itu ya menentukan ya bagi keberlangsungan pemerintahan Daulah Islam berikutnya. Bahkan kemenangan itu menjadi penanda bahwa itu merupakan akhir dari serangan orang-orang Tartar Mongol atas dunia Islam, karena sejak itu orang-orang Tartar Mongol berhasil dikalahkan oleh pasukan kaum muslim setelah kemenangan awal yang diraih oleh pasukan Saifuddin Qutuz dan juga panglima perang Baibars di wilayah Ain Jalut Palestina. Tak lama setelah itu ya sekira 40 harian begitu ya, pada tanggal 24 ya Oktober tahun 1260 sosok Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz ketika kepulangannya menuju kota Kairo, beliau itu kemudian dinyatakan wafat. Ada yang menyatakan bahwa beliau itu diracun oleh musuh-musuh politiknya ya dari kalangan orang-orang Mamluk sendiri, yaitu orang-orang Mamluk Burji yang dipimpin oleh jenderal militernya sendiri, yaitu sosok Jenderal Baibars. Karena memang dari dulu orang-orang Turki dari Daulah Mamlukiyah tadi, baik Bahri maupun Burji itu seringkali berselisih pendapat. Jadi mereka baru bisa dipersatukan setelah menghadapi kekuatan musuh bersama orang-orang Tatar Mongol. Tapi secara keseharian antara Mamluk Burji dan Mamluk Bahri itu seringkali ada perbedaan cara pandang politik. Kemudian juga mereka saling bersaing untuk sampai kepada tampuk kekuasaan kepemimpinan di pemerintahan Kesultanan Mamlukiyah. Itu kemudian kita bahwa sosok Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz ya konon katanya ya menurut catatan sejarah yang ada, beliau itu wafat karena kena racun begitu. Siapa yang meracuninya ya tidak diketahui siapa yang meracuninya, tapi dugaan itu mengarah kepada sosok ya penguasa atau jenderal militer dari Mamluk Burji, yaitu Jenderal Baibars. Karena setelah wafatnya Saifuddin Qutuz, yang naik tahta sebagai penguasa Mamlukiyah di Kairo dan di Damaskus, di wilayah Syam dan juga di wilayah Mesir, itu adalah Jenderal Baibars begitu dari Mamluk Burji begitu. Mamluk Sultanat atau Kesultanan Mamlukiyah ya, kita akan mengetahui bahwa sejak Jenderal Baibars mengambil alih tahta kuasa Mamlukiyah dari Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz dari orang-orang Mamluk Bahri, maka berikutnya kekuasaan orang-orang Mamluk Burji di wilayah Syam itu pun menguasai wilayah Mesir, khususnya kota Kairo. Maka semenjak itulah kita akan mengetahui Jenderal Baibars itu kemudian dikenal sebagai penguasa atau Malik
atau raja penguasa ya, dalam posisinya sebagai sultan yang kemudian dikenal sebagai Sultan Ruknuddin Zahir Baibars. Ada juga yang mengatakan sebagai Sultan Ruknuddin Jafar Baibars ya. Jadi sultan yang keempat dari Kesultanan Mamlukiyah itulah sosok yang kemudian sebelumnya diposisikan sebagai panglima perang ya Mamluki ya Burji yang ada di wilayah Syam. Maka beliau diposisikan sebagai Sultan Ruknuddin Zahir Baibars yang pada waktu di mana kekuasaannya datang rombongan keluarga dari Baghdad, yaitu orang-orang keluarga dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh ya Al-Mustansir Billah. Maka Sultan Ruknuddin Zahir Baibars sebagai penguasa Mesir yang bahkan ya nenek moyangnya para pendahulunya itu berkhidmat kepada para penguasa Khalifah Bani Abbas, menyatakan bayat taatnya kepada ya keluarga Bani Abbas yang tiba di kota Mesir, yaitu kepada sosok yang dikenal sebagai Al-Mustansir Billah. Maka sejak itu kemudian kehalifan Islam Bani Abbasiyah yang sudah runtuh di kota Baghdad pada tahun 1258, maka pada tahun 1261 berdiri kembali di kota Kairo dengan jaminan perlindungan politik dan perlindungan ya militer dari Jenderal Ruknuddin Zahir Baibars yang sudah menjadi malik, yang sudah menjadi raja penguasa, yang menjadi Sultan Mamluk yang keempat pada waktu itu. Dan kemudian kita akan mengetahui ya semenjak ya peralihan kekuasaan yang ada di wilayah Mesir dari Mamluk ya Bahri kepada Mamluk Burji, dari kuasa Saifuddin Qutuz kepada Jenderal Baibars ya, maka di antara dua kekuasaan tadi, dua keluarga Mamluk tadi silih berganti saling berkuasa satu sama lain. Bisa diawali dengan pertentangan ya ataupun pergulatan politik, bahkan kemudian mengarah kepada perang sesama mereka. Namun kemudian Mamlukiyah tetap ajeg. Karena apa? Mereka ditopang dengan kekuatan militer yang kemudian mumpuni pada waktu itu. Sekalipun demikian, kekuasaan dari Kesultanan Mamlukiyah pun tetap peduli ya bagaimana mereka melayani umat, melayani kaum muslim dunia ya. Bahkan kemudian ya keberadaan kota Mekah Madinah di wilayah Hijaz itu pun dilindungi, dipusakai oleh Kesultanan Mamlukiyah. Karena apa? Karena mereka mendapatkan legitimasi kekuasaannya dari Khalifah Bani Abbasiyah yang sudah kemudian dilindungi dan dijaga oleh Kesultanan Mamlukiyah semenjak era Sultan Ruknuddin Zahir Baibars ya. Jadi sekalipun mereka itu adalah ya pasukan budak ataupun emirat para budak atau mantan budak, tapi mereka pun begitu peduli terhadap pelayanan ya terhadap kaum muslim dunia, karena mereka pun diposisikan sebagai Sadrul Azam, sebagai perdana menteri yang menjalankan roda kekuasaan pemerintahan khalifah yang berkedudukan di kota Kairo ya. Khalifahnya duduk manis di tahta kuasa sebagai pemimpin dunia Islam, namun yang menjalankan roda kekuasaan pemerintahan itulah para sultan Mamlukiyah. Jadi para sultan Mamlukiyah itu secara de facto berkuasa, namun secara de jure itu harus mendapatkan legitimasi dulu dari khalifah yang telah dibayatnya dan berkedudukan duduk manis di kota Kairo yang kemudian dilindungi dan dinaungi oleh Kesultanan Mamlukiyah pada waktu itu. Berikutnya ya kita juga akan mengetahui bagaimana ya sikap yang diperlihatkan oleh orang-orang Mamluk, oleh Kesultanan Mamlukiyah ya atas penaklukan kota Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453 ketika Muhammad Al-Fatih membuktikan nubuwah Rasulullah SAW berkenaan dengan la tuftahanal Konstantinia ala yazi rajulin falani'mal amiru amiruha walani'mal jaisu dalikal jaish. Maka kemudian kita akan mengetahui bahwa kota Konstantinopel itu akan ditundukkan, akan dituhati, akan ditaklukkan oleh sosok laki-laki. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan kota Konstantinopel itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dibawa untuk menaklukkan kota Konstantinopel itu. Dan pada waktu berita itu sampai kepada Khalifah, begitu ya, Khalifah Bani Abbasiyah yang berkedudukan di Kairo pada waktu itu, maka kemudian berita ini pun didengar pula oleh penguasa Mamlukiyah saat itu yang kemudian dikenal sebagai ya Sultan Barkok ya. Maka kemudian Sultan Barkok bersama anak keturunannya, satu diantaranya adalah calon penggantinya yaitu Sultan Saifuddin Innal begitu ya, memberikan bentuk dan penghormatan kepada Sultan Utsmani
Sultan Mehmed, bahkan kemudian mereka sepakat untuk apa? Memuliakan penakluk kota Konstantinopel dengan gelar Al-Fatih. Maka Muhammad Al-Fatih gelarnya itu kemudian diterima juga oleh penguasa Mamlukiyah dan juga direstui oleh Khalifah Bani Abbasiyah yang berkedudukan di kota Kairo pada waktu itu. Ya, yaitu ketika terjadinya penaklukan Granada, Emirat Granada di Andalusia oleh Kaisar Ferdinand dan Ratu Isabel dari Kerajaan Aragon dan Kerajaan Kastilia. Mereka adalah orang-orang Katolik Hispania yang menaklukkan Emirat Granada, keemiran Islam yang ada di Andalusia yang terakhir pada bulan Januari tahun 1492. Ya, hanya sekira bedanya itu sekira 39 tahun ya. Jadi kota Konstantinopel di wilayah timur orang-orang Kristen Ortodoks jatuh ke tangan orang-orang Turki Utsmani sekira 39 kemudian kota Granada itu kemudian tunduk pada kekuasaan orang-orang Katolik. Kaum Muslim orang-orang Moor, orang-orang Maghribil Aqsa, orang-orang Maroko diusir habis-habisan oleh para penguasa Katolik dari Kastilia dan Aragon, yaitu orang-orang Hispania Catalonia yang kita kenal sebagai orang-orang Katolik radikal fundamentalis yang kemudian mereka ditopang oleh Raja Aragon, Kaisar Aragon yaitu Ferdinand dan juga Ratu Kastilia yaitu Ratu Isabella. Bahkan kemudian 2 tahun kemudian pada tahun 1494 disepakatilah perjanjian Tordesillas yaitu untuk misi Gold, Glory and Gospel ke seluruh dunia. Bagian barat itu untuk kepentingan Spanyol, bagian timur itu untuk kepentingan Portugis Dan itu direstui oleh Sri Paus yang ada di Vatikan. Nah, berkenaan dengan kejatuhan Granada di Andalusia, penguasa Mamlukiyah pada waktu itu, penerus dari Sultan Barquq, yaitu sosok yang dikenal sebagai Sultan Saifuddin Inal, itu kemudian ketika penguasa Granada terakhir yang dikenal sebagai Emir Boabdil ke-12 atau Muhammad Abu Abdillah ke-12 meminta perlindungan suaka politik dan suaka militer kepada penguasa Kesultanan Mamlukiyah. Namun kemudian Saifuddin Inal itu kemudian cenderung enggan untuk memberikan bantuan militer. Karena apa? Karena di wilayah Mamlukiyah pun dalam keadaan lemah begitu. Apalagi dari Iskandariah Mesir, dari Kairo Mesir untuk menuju Granada itu menempuh perjalanan samudra melalui Lautan Tengah, melalui Lautan Mediterania, dan itu perjalanan yang sangat panjang, melelahkan dan juga berbahaya. Dari wilayah utara itu adalah wilayah Eropa yang kemudian mereka adalah orang-orang Katolik yang sangat tidak suka terhadap umat Islam begitu. Nah, itu yang kemudian begitu Mamlukiyah menerima permohonan militer dari orang-orang Granada, itu Saifuddin Inal cenderung untuk menangguhkan pertolongannya. Namun apa yang dilakukan oleh Saifuddin Inal penguasa Mamlukiyah pada waktu itu hanya memberikan jaminan jika seandainya kezaliman orang-orang Katolik di wilayah Hispania, Catalonia, Andalusia itu jauh menzalimi kaum Muslim yang ada di Granada pada waktu itu, maka Kesultanan Mamlukiyah yang pada waktu itu meliputi juga wilayah Syam yang notabene di situ juga ada orang-orang Kristen, ada orang-orang Nasrani, maka kami pun akan memberlakukan hukuman yang setimpal terhadap orang-orang Nasrani karena mereka orang Nasrani Eropa, orang-orang Katolik di Hispania, Catalonia, Andalusia telah menzalimi saudara-saudara Muslim kami di Granada. Maka orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, orang-orang Protestan, orang-orang Nasrani apapun alirannya akan kami hukum sebagaimana mereka telah menghukum saudara-saudara kami di Granada di Andalusia. Itu yang hanya bisa dilakukan oleh Saifuddin Inal. Berbeda dengan penguasa Utsmani yang diminta bantuan oleh Amir Boabdil atau Muhammad Abu Abdillah ke-12 dari Granada. Penguasa Utsmani yang ke-8 yang dikenal sebagai Sultan Bayezid kedua bin Sultan Muhammad Al-Fatih justru kemudian berkenan untuk mengirimkan sekira 20.000 pasukan demi untuk menyelamatkan muslimin Andalusia dari kekejaman mahkota
mahkamah inkuisisi atau mahkamah reconquista yang dilakukan oleh orang-orang Katolik Spanyol. Nah, di antaranya kemudian semenjak Bayezid kedua, kemudian era Yavuz Sultan Selim Al-Awwal, kemudian era Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ada sosok pejuang muslim dari Utsmaniyah yang begitu ditakuti oleh orang-orang Andalusia, yang begitu ditakuti oleh orang-orang Eropa begitu ya. Itu sosok yang kemudian dikenal sebagai Khairuddin Barbarossa atau Barbarossa si janggut merah. Nah, itulah Laksamana Laut dari Utsmaniyah yang dikirim oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni demi untuk menyelamatkan muslimin Andalusia dari pembantaian Mahkamah Inkuisisi yang dilakukan oleh orang-orang Katolik Hispania Catalunya pasca jatuhnya Granada semenjak tahun 1492 gitu. Berikutnya ya ada polemik ya antar Kesultanan Mamlukiyah dengan orang-orang Utsmaniyah ya di antara Safawi dan pasukan Salib begitu ya. Jadi ketika era kuasa dari Bayezid ya kedua bin Sultan Muhammad Al-Fatih mengirimkan 20.000 pasukan menuju wilayah Andalusia demi menyelamatkan muslimin Andalusia dari kekejaman Mahkamah Inkuisisi tadi, ternyata iring-iringan dari kapal-kapal perang Utsmaniyah itu justru kemudian direcoki ya oleh apa? Oleh orang-orang dari Mamlukiyah. Orang-orang Mamlukiyah tidak mengizinkan iring-iringan kapal perang dari Istanbul itu melewati perairan lepas pantai wilayah Mesir di lautan Mediterania. Itu diganggu dengan serangan-serangan artileri ya, meriam-meriam tempur dari ya orang-orang Mamlukiyah ya, karena mereka menganggap bahwa orang-orang Utsmani telah melanggar teritorial perairan dari Kesultanan Mamlukiyah pada waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, orang-orang Utsmani itu bikin kesal juga kepada Kesultanan Mamlukiyah karena apa? Karena pada waktu di mana Utsmani berseteru dengan orang-orang Syiah Safawiyah, ketika Yavuz Sultan Selim berseteru dengan Shah Ismail yang pertama, penguasa Safawiyah yang memprovokasi ya orang-orang Syiah yang ada di wilayah Anatolia untuk memberontak terhadap kekuasaan Sultan Utsmani pada waktu itu, maka Yavuz Sultan Selim menggempur kedudukan Shah Ismail dari Safawiyah tadi untuk apa? Untuk tunduk pada kekuasaan Yavuz Sultan Selim. Namun kemudian justru ketika saat itu orang-orang Mamluk yang satu ya akidah dengan orang-orang Utsmani yang sama-sama Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mamlukiyah itu adalah Sunni Syafi'iyah, sedangkan Utsmani itu adalah Sunni Hanafiyah begitu. Itu kemudian tidak satu padu untuk ya melawan orang-orang Syiah Safawiyah. Ya, orang-orang Mamluk cenderung membiarkan ya pelarian dari orang-orang Safawi. Sedangkan ketika kerepotan menghadapi Safawiyah, Mamluk itu cuman ya menonton saja, tidak membantu. Itu yang membuat orang-orang Utsmani itu merasa kesal dengan orang-orang Mamlukiyah pada waktu itu. Bahkan ketika Yavuz Sultan Selim berkuasa, dia kemudian direcoki pula oleh keluarga Utsmani yang kemudian memberontak, dan para pemberontak dari keluarga Utsmani tadi meminta perlindungan militer dan suaka politiknya itu kepada ya para penguasa Mamlukiyah, dan ternyata para penguasa Mamlukiyah itu menerima para pelarian kaum pemberontak dari Utsmani. Itu pula yang membuat Yavuz Sultan Selim kesal gitu. Dan terutama ketika Sultan Utsmaniyah Yavuz Sultan Selim menggempur kedudukan orang-orang Safawi yang pada waktu itu orang-orang Safawi itu bekerja sama, beraliansi, meminta bantuan kepada orang-orang Prancis, kepada orang-orang Spanyol, kepada orang-orang Italia, pasukan Salib untuk ikut terlibat memukul Utsmani di wilayah Syam, di wilayah Anatolia. Ketika pasukan Salib akan bergabung dengan pasukan Safawiyah di Persia pada waktu itu di wilayah Tabriz, tentu mereka akan mendarat terlebih dahulu di perairan lautan Mediterania di wilayah Syam, dan itu pasti akan melewati perairan milik orang-orang Mesir, milik orang-orang Kesultanan Mamlukiyah. Dan ternyata iring-iringan pasukan Salib dari Eropa, baik itu dari Spanyol, dari Portugal, dari Italia, dari Prancis, itu kemudian diizinkan oleh orang-orang Mamlukiyah untuk lewat. Bahkan ketika mereka mendarat di wilayah Syam dan menggabungkan diri dengan pasukan Safawiyah yang ada di Tabriz, yang ada di wilayah Persia, orang-orang Mamlukiyah pun mengizinkan mereka melalui
daratan ya perbatasan dari Mamlukiyah dan Utsmaniyah. Itu diizinkan ya, padahal mereka adalah pasukan salib yang ingin membantu pasukan Syiah Safawiyah. Maka ini yang menjadi catatan kelam, catatan hitam bagi kepentingan Utsmaniyah atas keberadaan Mamlukiyah yang ada di Kairo. Maka pada waktu itulah kemudian Utsmaniyah punya keinginan untuk menghajar kedudukan Mamlukiyah. Maka pada tahun 1517 akhir kekuasaan Mamlukiyah itu kemudian ya dikuasai. Ya, jadi Kesultanan Mamlukiyah generasi terakhir di era kekuasaan Malik Turman Bey itu kemudian dijatuhkan kekuasaannya oleh Yavuz Sultan Selim Al-Awal dari Utsmaniyah. Karena apa? Berbagai alasan yang dikemukakan oleh Yavuz Sultan Selim atas perlakuan Mamlukiyah terhadap orang-orang Utsmaniyah pada waktu itu. Maka semenjak tahun 1517 kota Kairo itu kemudian direbut paksa oleh Yavuz Sultan Selim melalui peperangan. Bahkan gelar kuasa kekhalifan Islam pun yang ada di tangan Khalifah Bani Abbasiyah terakhir di kota Kairo yang dikenal sebagai Khalifah Al-Mutawakkil Allah yang ketiga pun kemudian diberikan kepada Yavuz Sultan Selim Al-Awal. Maka semenjak tahun 1517 itulah kemudian kekuasaan Mamlukiyah berakhir, kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah itu pun berakhir, maka kemudian Kesultanan Utsmaniyah mencapai momentumnya menjadi penguasa dunia Islam secara keseluruhan sebagai khalifah setelah Yavuz Sultan Selim dibayat oleh Mutawakkil Allah yang ketiga sebagai bukti bahwa kehalifan Islam Bani Abbasiyah beralih kepada kekuasaan khalifah Bani Utsmaniyah di Istanbul. Maka semenjak itulah kemudian kita tahu bahwa Yavuz Sultan Selim, penguasa ke-9 Kesultanan Utsmani, diposisikan sebagai khalifah pertama kehalifan Islam Utsmaniyah semenjak tahun 1517. Dan berikutnya ya, kapan akhir dari Mamlukiyah itu tadi? Ini diawali dengan konflik internal di antara Mamlukiyah sendiri dari mulai Mamluk Bahri melawan Mamluk Burji, antara Saifuddin Qutuz dengan Jenderal Baybars gitu ya. Termasuk juga perang berkepanjangan dengan pasukan salib dengan orang-orang Tartar Mongol begitu ya. Dan juga ya munculnya kekuatan baru di Anatolia Rumelia, di wilayah Asia Kecil dan juga di wilayah tanahnya orang-orang Rumelia, khususnya yang ada di kota Konstantinopel, Istanbul, yaitu munculnya Kesultanan Turki Utsmani yang juga merupakan wilayah kesultanan yang ekspansif, menaklukkan wilayah dengan sangat luas dan sangat cepat. Kenapa? Mereka adalah anak keturunan dari Oghuz Turk ya, yang kemudian juga nyambung kepada ya Turki Kayyi ataupun Turki Seljuk begitu ya. Mereka adalah orang-orang Turki Muslim yang memiliki ya jiwa kesatria yang sangat mumpuni, bahkan kekuasaannya ekspansif sampai ke wilayah Eropa Timur, bahkan kemudian semenanjung Balkan itu ditaklukkan dengan ya sangat cepat dengan kemenangan demi kemenangan di medan perang. Dan akhir dari Mamlukiyah itu berlangsung pada tahun 1517 ketika ya Turman Bey itu ditundukkan oleh Yavuz Sultan Selim pada tahun 1517 yang mengakhiri kekuasaan orang-orang Mamluk. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semua berkenan. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya ketika kita menyimak tentang Daulah Mamlukiyah ini dari mulai awal kejayaan sampai dengan masa terakhir jika sebenarnya juga begitu sampai dengan masa keruntuhannya. Karena mungkin ini kita jadi dapat gambaran lengkap ya berkaitan dengan bagaimana sosok Daulah Mamlukiyah ini. Baik ya, Iwan Billah, semua yang hadir di Zoom di minggu kemarin seperti saya sampaikan ada pertanyaan, dan pertanyaan itu nanti akan dijawab di minggu ini, berarti yaitu dari Ibu Tari ya, dari Teh Tari. Kemarin dia bertanya tentang terkait Suaranya tidak jelas, Pak. Tidak terdengar malah.
Gimana Pak? Suaranya tidak terdengarnya. Oke. Jadi kemarin Ya. itu dari Teh Tari minggu kemarin dia bertanya tentang terkait Daulah Mamlukiyah yang terjadi atau yang berkuasa pasca Ayyubiyah di Baghdad. Dalam waktu tersebut bagaimana posisi Daulah Saljuk hubungannya dengan Abbasiyah maupun dengan Mamlukiyah? Iya. Iya. Berkenaan dengan masalah Daulah Seljuk, insya Allah nanti akan kita bahas di pekan yang akan datang ya. Jadi kalau hubungannya seperti apa ya, hubungannya pertama ya, kalau secara sederhana bahwa Daulah Seljukiyah atau Salajikoh begitu ya, itu adalah daulah yang ada di wilayah Anatolia ya, wilayah Turki hari ini begitu ya. Kemudian juga sampai ke wilayah Kurdistan ya, dan juga sampai ke wilayah Mesopotamia bagian utara, termasuk juga sampai menembus ke pegunungan Kaukasia ya, orang-orang yang kemudian berkuasa di wilayah Saljukiyah. Dan pada waktu itu orang-orang Saljukiyah di masa Sultan Alauddin itu kemudian pernah mengadakan aliansi militer dengan apa? Dengan orang-orang Mamlukiyah yang ada di wilayah Mesir ya, di era kuasa dari Jenderal Baybars begitu ya. Kemudian juga beraliansi pula dengan orang-orang Tartar Mongol Muslim, orang-orang suku Kipchak yang kemudian dikenal sebagai apa namanya itu, Imaroh ya, Golden Horde ya. Golden Horde itu adalah tenda keemasan, karena mereka orang-orang Tartar Mongol yang Muslim yang ada di wilayah Crimea, yang ada di wilayah selatan dari wilayah Rusia hari ini begitu ya, yang ada di atas ya Laut Hitam, juga yang ada di Lautan Kaspia, di atas Lautan Kaspia, itu adalah orang-orang suku Kipchak, orang-orang Crimea, orang-orang Tartar Mongol yang sudah Islam, yang pada waktu itu disebut sebagai Golden Horde, ataupun Golden Horde itu ya tenda keemasan begitu. Karena apa? Karena setiap tenda tempat di mana mereka bermukim begitu ya, itu tandanya itu diwarnai dengan warna keemasan, maka disebut sebagai Golden Horde gitu ya. Dan mereka dipimpin oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Sultan Khan atau Muhammad Baroka Khan gitu ya. Kalau nama Mongolnya itu adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Berke Khan bin Ogodei bin Batu Khan bin Ogodei Khan bin Temujeng Khan gitu. Nah, itu sosok Berke Khan itu sudah Muslim gitu, karena beliau dimuslimkan oleh Syekh Jamaluddin, yang kemudian dia pernah mendawahi orang-orang Mongol, di antaranya adalah keluarga dari Ogodei dan keluarga dari Batu Khan. Nah, anak keturunannya ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Berke Khan, penguasa orang-orang Golden Horde yang pernah menjalin aliansi militer dengan Turki Seljuk ya, yang ada di wilayah Anatolia di era kekuasaan dari Sultan Alauddin, kemudian juga beraliansi militer pula dengan Sultan ya Malik ya Baybars, yang pernah menjadi jenderal militer ketika tahun 1260 menghambat ya penetrasi yang dilakukan oleh Kitbuka Noyan yang berupaya untuk merebut wilayah Syam dan wilayah Mesir dari kekuasaan orang-orang Mamlukiyah. Jadi pada waktu itu keberadaan Turki Seljuk itu sudah ada di wilayah ini Anatolia sampai ke wilayah Kaukasia, sedangkan Mamlukiyah itu ada di wilayah Kairo, Syam dan sekitarnya. Sedangkan Golden Horde itu ada di wilayah Crimea yang ada di selatan dari wilayah Rusia hari ini, di bagian utara Kaukasia, dan di bagian atas dari Lautan Kaspia dan Lautan Hitam yang ada di wilayah utara Anatolia ataupun wilayah utara Turki hari ini. Begitu Pak, yaitu setnya betul atau ringkasnya. Untuk detailnya insya Allah di pekan yang akan datang coba telaah berkenaan dengan Kesultanan Seljukiyah begitu. Begitu Pak. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Iwan Pilah yang hadir di ruang juga untuk lebih puas nanti dari pertanyaan Teh Tarik nanti akan kita bahas di kesempatan akan datang. Karena mungkin nanti untuk Daulah Saljuk itu punya bahasan tersendiri atau memang butuh gambaran lengkap ya, seperti halnya Daulah Mamlukiyah hari ini. Tapi paling tidak dengan pemaparan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Salman Iskandar itu, saya aja yang istilahnya baru menyimak tentang sejarah Mamlukiyah itu, ada gambaran lengkap seperti apa bentuk
dari mulai peralihan dari Daulah Ayyubiyah, masa keemasannya, kemudian juga masa terjadi konflik dengan Daulah Utsmaniyah, kemudian juga sampai dengan runtuhnya Daulah Mamlukiyah. Kita punya gambaran lengkap. Alhamdulillah, walaupun cek Sundama remang-remang gitu kan, tapi paling tidak masuk gitu ke dalam memori kita. Baik, evangelis semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di Majelis Soldah. Ini waktu memang sudah menunjukkan pukul 14.30. Ada yang raise hand, Ibu Nia Kurniawati, silahkan. Kita 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Ustadz mohon diluruskan yang pertama ya. Apakah tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Daulah Mamlukiyah Ayyubiyah itu adalah terkait dengan kekuasaan kewalian atau gubernur, karena mereka tadi dijelaskan kan memberikan baiat juga kepada Khilafah Abbasiyah, itu satu. Yang kedua tentang syajarat dur ya, yang dia mengangkat dirinya sebagai seorang malikah. Saya pernah membaca bahwa hal itu dilakukannya sebagai balas dendam dari kematian suaminya yang pertama. Itu seperti itu, Ustaz. Oke. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun atas patarosanana. Berkenaan dengan pertanyaan yang pertama gitu ya. Kedudukan Daulah Ayyubiyah, kemudian juga kedudukan Daulah Mamlukiyah, ataupun bahkan sebelumnya ya Daulah Al-Murabitun begitu ya, ataupun daulah-daulah yang lain yang ada di dunia Islam begitu ya, mereka diposisikan sebagai ya negara-negara ataupun wilayah otonom dalam pemerintahan Islam yang satu untuk semua. Itu di era kehalifan Islam begitu, karena kehalifan Islam di era kehalifan Bani Abbasiyah yang berkedudukan di kota Baghdad sebelum dijatuhkannya oleh pasukan Tartar Mongol pada tahun 1258 itu menerapkan kebijakan otonomi wilayah ataupun menerapkan kebijakan desentralisasi begitu, bahwa para penguasa wilayah ataupun para gubernur ataupun para atabek begitu ataupun para wali itu diposisikan sebagai pemilik ya teritorial atau penguasa wilayah yang kemudian diberikan keleluasan untuk mengontrol wilayahnya secara penuh, baik itu dalam kebijakan ekonomi ya, kebijakan militer ya, termasuk juga memiliki kekuatan bersenjata untuk meluaskan wilayah. Nah, cukup meminta izin dari khalifah, cukup meminta restu dari khalifah, maka mereka bergerak. Mereka memando diri untuk apa? Untuk memperluas wilayah. Itu di era kekuasaan Bani Abbasiyah yang berkedudukan di kota Baghdad gitu ya. Karena luas wilayah kaum muslim di era kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah itu sangat luas, melebihi dari kekuasaan di era sebelumnya, yaitu di era Khilafah Bani Umayyah begitu. Dan itu adalah untuk menghindari adanya ya pemberontakan wilayah. Karena kalau kita perhatikan ya, orang-orang Bani Abbasiyah belajar dari kasus yang menimpa ya Khilafah Bani Umayyah yang banyak ya aksi ya separatisme atau aksi pemisahan wilayah, pemberontakan yang dilakukan oleh para penguasa wilayah. Karena para penguasa wilayah itu tidak berkenan jika seandainya mereka dipimpin oleh wali atau gubernur yang ditunjuk langsung oleh khalifah dan kemudian berkebangsaan ya Umawi, berkebangsaan Arab begitu. Maka dalam konteksnya kemudian ketika di era kuasa dari Bani Abbasiyah itu ya, mereka bahkan mengangkat pasukan perangnya itu, panglimanya itu dari orang-orang Persia, dari orang-orang Bani Buwaihi yang kemudian dikenal sebagai Abu Muslim Al-Khurasani. Ya, sosok bapaknya Muslim dari wilayah Khurasan. Khurasan sendiri adalah wilayah yang kemudian ada di utara Persia begitu, orang-orang Bani Buwaihi. Berikutnya ketika khalifahnya yang ke-8 yaitu kita kenal sebagai Al-Mu'tasim Billah, dia merekrut pasukan intinya bukan lagi dari Persia, tapi juga kemudian membentuk Gilman atau Gulman atau Gulam, itu orang-orang Turki dari Turkmenistan yang direkrut jadi tentara, bahkan menjadi para panglima, dan periode berikutnya diposisikan sebagai para atabek begitu. Nah, ini yang kemudian disiasati oleh orang-orang Bani Abbasiyah, mengangkat para gubernur itu dari para penguasa wilayah yang notabene merupakan kalangan bumi putra atau pribumi di wilayah yang dibuka oleh kehalifan Islam pada waktu itu. Makanya kemudian kita akan mengetahui Daulah Ayyubiyah yang mereka itu adalah orang-orang Kurdi begitu ya, itu kemudian menyatakan baiat taatnya kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Ataupun orang-orang Murabitun di masa era Yusuf At-Tashfin, orang-orang Berben, orang-orang Mor, itu pun
pun menyatakan tunduk dan kepatuhannya kepada Khalifah Bani Abbasiyah yang merupakan ya anak keturunan Abdul Abbas As-Saffah yang nyambung nasabnya kepada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, ya, keluarga dari Bani Hashim Bani Abdul Muthalib, keluarganya Rasulullah SAW juga begitu ya. Termasuk juga orang-orang Mamlukiyah yang mereka berasal dari Turkmenistan, mereka berasal dari Oghuz Turk, mereka berasal dari Asia Tengah, Asia Utara, yang kemudian pada awalnya menjadi kaum budak yang dimiliki oleh Bani Abbasiyah ataupun kaum budak yang dimiliki oleh Bani Ayyubiyah. Maka setelah kemudian mereka merdeka sepenuhnya, bahkan kemudian menjadi penguasa, maka kemudian posisinya menjadi wali atau gubernur bagi kepentingan kehalifan Islam Bani Abbasiyah. Makanya tidak heran sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Izzuddin Aibak, yaitu kemudian tunduk pada Ayyubiyah, sedangkan Ayyubiyah sendiri tunduk pada Abbasiyah. Bahkan ketika Jenderal Baibars itu kemudian menerima suaka politik, suaka militer keluarga Al-Mustansir Billah dari Abbasiyah yang lari dari kota Baghdad akibat Baghdad jatuh ke tangan orang-orang Tartar Mongol, maka kemudian Al-Mustansir Billah itu kemudian dibayat sebagai Khalifah Bani Abbasiyah yang dipusakai bertahta berkuasa di kota Kairo di bawah perlindungan dari Jenderal Baibars dan juga anak keturunannya dari Kesultanan Mamlukiyah. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya, keberadaan dari Kesultanan Ayyubiyah dan Kesultanan ya Mamlukiyah termasuk juga Kesultanan Al-Murabitun yang ada di wilayah pantai utara Afrika sampai ke Gurun Sahara, bahkan sampai menembus Andalusia di wilayah Eropa Selatan, Eropa Barat, itu semuanya adalah merupakan perwalian ataupun para wulat atau para gubernur bagi kepentingan Khalifah Bani Abbasiyah. Begitu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua berkenaan dengan Malikah Syajaratud Dur yang berkuasa ya di wilayah di wilayah Ayyubiyah ya sebelum ya dua periode berikutnya akhirnya Ayyubiyah jatuh ke tangan Mamlukiyah begitu ya. Itu ada memang ya itu berita yang dinarasikan oleh para sejarawan bahwa beliau menjadi penguasa dari Daulah Ayyubiyah terakhir menjadi Malikah sebelum akhirnya diserahkan kepada suami barunya. Itu disebutkan karena ada dendam terhadap suaminya, yaitu ya Malikus Soleh begitu ya, atau juga bahkan kemudian bukan hanya dendam kepada suaminya tapi dendam juga kepada para pembunuh suaminya ya di era Ayyubiyah, karena di era Ayyubiyah generasi akhirnya terjadi pertentangan untuk memperebutkan ya kekuasaan yang diwariskan oleh ya Salahuddin Al-Ayyubi dan generasi berikutnya. Karena kayak dalam pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan berkenaan dengan pasca wafatnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu terjadi perselisihan di antara putra-putra dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, rebutan kuasa gitu, sampai kemudian ya mengakibatkan ancaman bagi keberadaan Yerusalem yang hampir saja jatuh kembali ke tangan pasukan Salib setelah difutuhati ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin, hampir jatuh kembali. Barulah kemudian adiknya Sultan Salahuddin yang dikenal sebagai Al-Adil itu kemudian merebut kembali kuasa Ayyubiyah untuk dikembalikan kepada ya kedudukannya sebagai para penjaga dan pelindung Yerusalem begitu, para pelindung Baitul Maqdis. Itu mulai berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana apa yang diwasiatkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun periode berikutnya di antara anak keturunannya pun mulai silang sengketa lagi hingga kemudian wafatlah sosok yang kemudian dikenal sebagai Sultan Malikus Soleh begitu. Dari situ kemudian ya istrinya yaitu Syajaratud Dur itu mengangkat diri sebagai Malikah sebelum ya pesaing-pesaing politiknya di tubuh Ayyubiyah itu mengambil alih tahta kuasa Daulah Ayyubiyah yang ada di kota Kairo pada waktu itu. Jadi narasi sejarahnya seperti itu. Jadi apakah ini karena dendam terkait dengan wafatnya Malikus Soleh, ataukah kemudian ya persaingan politik di internal Ayyubiyah ya, adanya saling silang sengketa berkenaan dengan siapa yang paling layak untuk menduduki jabatan kekuasaan, maka Syajaratud Dur itu memproklamirkan ya Kesultanan Mamlukiyah di bawah kekuasaannya. Dan keberanian Syajaratud Dur untuk tampil ke muka sebagai sultanah atau sebagai malikah karena didukung oleh ya para panglima perangnya dari orang-orang Turki, dari para gulam atau para gilman yang merupakan penopang utama kekuasaan dari kekuatan militer Ayyubiyah pada waktu itu, termasuk juga calon suaminya yang kemudian dikenal sebagai Izzuddin Aibak At-Turkumani yang kemudian dia mendukung, menopang sepenuhnya kekuasaan Syajaratud Dur sebagai malikah begitu. Dan di belakang hari kemudian beliau ini yang kemudian menikahi Syajaratud Dur dan akhirnya mengambil alih kekuasaan
setelah kemudian diperintahkan oleh Khalifah Bani Abbasiyah yang ada di kota Baghdad, yaitu Al-Mustasim Billah, untuk menyerahkan tahta kuasa Malikah Syajarut Tudur kepada suaminya yang baru, yaitu Izzuddin Aibak At-Turkumani. Nah, ini berkenaan dengan narasi sejarah yang ada. Jadi berkenaan dengan apakah itu murni adanya dendam, adanya kesalahpahaman, atau adanya polemik di antara anak keturunan dari Daulah Ayyubiyah, itu memang bagian dari kontroversi dalam perjalanan sejarah Ayyubiyah di generasi akhirnya, sebelum Ayyubiyah itu akhirnya disublimasi ataupun diambil alih oleh kekuasaan para budak yang dulu menjadi para tentaranya, menjadi para atabegnya, menjadi para bupatinya. Maka di situ kemudian kita akan mengetahui bahwasanya itu merupakan akhir dari era Ayyubiyah generasi terakhir dan diambil alih oleh awal mula kemunculan dari Daulah Mamlukiyah. Begitu Bu Nia, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Allahu a'lam bishawab.